Oke, selamat pagi semua. Kita akan mulai ibadah kita. Senang bersama dengan saudara di rumah Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan namanya. Kita mau bersuka cita untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau memuliakan namanya. Kita mau memuliakan namanya dengan penuh sukacita. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Hadir-Mu tengah-tengah kami. Karyamu Engkau selalu menyatakan ya Bapa di dalam kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang mengasihi setiap kami ya Bapa. Dan jika kami untuk memuji, mengucap syukur untuk apa yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Bapa. Dan kami naikkan segala pujian kami, doa kami. Dan ya Bapa, terlebih ya Bapa, biarlah kuasa Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji, memuliakan namanya. Kita mau berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala lawatan-Mu dan indah lagu pujian atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Mari naikkan pujian berkemenangan bagi Dia. Mari kita mau angkat pujian
Rasanya kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian kita. Jangan pernah menyerah. Kami percaya lawatan Tuhan. Kami percaya karya-Mu Tuhan. Berkarya di dalam setiap pribadi kami. Pada pujian kami ya Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Hadir Tuhan, karya-Mu dalam hidup kami. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Tuhan tak pernah janji. Haleluya, inilah pujian kami. Kami katakan dengan sepenuh hati kami. Tetapi Dia berjanji, Tuhan berjanji selalu menyertai. selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Haleluya, inilah pujian kami. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Terima kasih. jangan berputus Terima asa. kasih ya Bapa. Kami Mujizat percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kasih kuasa-Mu Tuhan sungguh nyata di dalam setiap pribadi kami. Hati kami yang selalu menyembah Engkau, hati yang tidak pernah menyerah, karena kami percaya di dalam Engkau ada jalan, di dalam Engkau ada pengharapan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala karya-Mu. Inilah pujian kami. Kami katakan pujian kami sebagai rasa ucapan syukur kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mata memuliakan nama-Mu. Kita memuji yang syukur atas segala kasih yang Tuhan.
Haleluya, terima kasih ya Tuhan atas segala karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Bagi yang tidak berada di dalam rumah Tuhan, amin, kita bisa merasakan hadirnya tengah-tengah kita saat kita membuka hati bagi Dia, amin. Dan saya mendorong saudara, kita akan masuk di dalam pokok doa kita pada saat ini. Mari kita jadikan doa kita untuk melihat di dalam iman percaya kita apa yang menjadi kebutuhan doa kita, dan kita mau melihat untuk jawaban yang akan Tuhan berikan di dalam setiap apa yang kita naikkan, apa yang kita gumulkan, dan apa yang kita percayai. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, presiden kita, wakil presiden kita, para menteri. Kita mau bawa di dalam doa untuk pemerintahan daerah, biar Tuhan berkarya, memakai mereka di dalam setiap kebijakan. Dan kita mau, amin, bahwa Tuhan telah menempatkan kita di negara kita. Kita mau menjadi pendoa, dan kita mau percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk acara Natal kita nanti sore jam 4. Kita mau, amin, Tuhan menolong, memberikan cuaca yang baik. Kita juga bisa membawa keluarga kita. Senang untuk bisa bersama dengan keluarga, karena nanti ada foto booth, bisa foto keluarga di bawah atau di dalam tempat-tempat yang kita bisa lihat, begitu bisa mengekspresikan suasana Natal. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk pastor kita yang berada di dalam persekutuan kita. Ada Pastor Glenn and Sandra Anderson. Ini adalah pastor yang pernah ada di pelayanan di tempat ini di Indonesia. Kita mau bawa di dalam doa mereka tetap setia melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Ada juga pastor kita, Pastor Jack and Zoe Triono yang ada di PTC Pulau Gadung. Kita bawa di dalam doa. Ada juga Pastor Alan and Karen Taylor di Northern di Selandia. Ya, kita bawa di dalam doa. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Dan kalau saat ini ada pergumulan doa, silakan angkat tangan saudara. Apa yang menjadi kebutuhan doa, ada yang menjadi pergumulan, silakan, amin, angkat tangan saudara. Kalau tidak ada, saya mendorong saudara, mari kita angkat suara kita. Kita mau percaya apa yang akan Tuhan mau lakukan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk peneguhan pernikahan saudara kita Evan dan Angie. Biar Tuhan menolong dan biar segala sesuatu berjalan dengan baik. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan begitu baik, selalu menyertai kehidupan kita. Mari umat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran akan firman-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan untuk itu ya Bapa, kami mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Ada presiden kami, ada wakil presiden kami, ada para menteri, dan khususnya di dalam pemerintahan di daerah kami ya Bapa. Engkau begitu baik ya Bapa, penyertaan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati, Kau berikan hikmat ya Bapa, dan khususnya di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Tuhan beri kekuatan bagi mereka ya Bapa. Pelindungan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami bawa di dalam doa untuk acara Natal kami ya Bapa pada sore nanti ya Bapa. Engkau yang berkarya, yang berbicara bagi kami. Engkau menguatkan iman percaya kami. Dan satu hal ya Bapa, bahwa kami membutuhkan Engkau senantiasa. Sebab Engkaulah jalan Tuhan dan kebenaran yang selalu hidup di dalam kehidupan kami. Kami bawa di dalam doa ya Bapa, untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, ada Pastor Glenn Tuhan, Anderson dan keluarga. Ya Bapa Tuhan, tolong mereka, Engkau mau pakai lebih lagi ya Bapa di dalam pelayanan mereka. Dan seluruh jemaat Tuhan, Engkau beri kekuatan-kekuatan yang baru. Tuhan tolong juga untuk pastor kami, Pastor Jack Triono dan keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan. Engkau mau pakai mereka, Engkau berkati ya Bapa. Dan demikian juga Pastor Taylor Tuhan, di dalam Engkau menyertai ya Bapa. Engkau mengasihi mereka ya Bapa, dan Engkau mau pakai pelayanan mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan kami setiap yang hadir ya Bapa. Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa, dan kami percaya bahwa pada saat kami membuka hati di dalam Engkau, pada saat kami menaikkan apa yang menjadi
pergumulan kami Tuhan. Engkau yang selalu mendengar Tuhan, dan Engkau selalu memberi ya Bapa jawaban yang indah pada waktunya di dalam kehidupan kami. Demikian juga rencana ya Bapa untuk Evan dan Angie Tuhan, tolong mereka ya Bapa, kuatkan iman percaya mereka, dan Engkau cukupkan segala kebutuhan ya Bapa. Dan biarlah kami tetap berpengharapan senantiasa di dalam Engkau, dan kami mau melihat Tuhan kebenaran akan firman-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau ya Tuhan Yesus yang kami sembah, Engkau yang kami puji di tempat ini ya Bapa. Hadir-Mu Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkarya di dalam setiap kami, sehingga kami yang percaya, kami mau katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Memang dengan masa-masa pandemi ini, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, pada mematuhi protokol kesehatan. Saya juga sudah mencoba untuk setting bangku kembali, walaupun agak dekat sedikit, tetapi mari kita mematuhi. Kalau saudara tidak ada masker di belakang. Kalau saudara tidak sehat, tidak apa-apa, saudara bisa beribadah di rumah. Dan senang tuh kita sering berkomunikasi, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan di dalam doa, kita akan selalu membawa. Karena ini adalah masa-masa sulit bagi kita tidak tahu senantiasa apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah kita untuk senantiasa berjaga-jaga, untuk tetap berada di dalam iman percaya, untuk di dalam kesehatan kita, di dalam hal-hal pekerjaan kita, keluarga kita. Ini waktu-waktu bagi kita untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi penting bagi kita untuk membangun iman percaya kita, karena inilah masa-masa yang sebelumnya kita tidak pernah tahu dan tidak pernah alami sebelumnya, khususnya di dalam pribadi kita. Dan saya mendorong saudara untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Nanti sore kita ada Natal. Saya mendorong saudara, mari kita mau memberikan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, yang kita mendapatkan Natal itu, bahwa ada suatu kabar baik, kabar sukacita, kabar damai yang akan Tuhan membawa. Itu suatu pesan. Waktu itu kita bisa membagikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Kita telah mendekorasi segala sesuatu. Saya sangat menghargai untuk jeripaya saudara meluangkan waktu di tempat ini, latihan, dan sore nantinya lah yang kita bisa tampilkan. Khususnya ini mungkin Natal pertama kita di gedung ini, amin. Dan kita mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada photo booth, ada door prize, dan mungkin saya lagi ingat tadi mengenai masalah door prize ini karena hanya 2. Saya lagi berpikir karena kita di sini rata-rata keluarga, bagaimana nanti kalau satu keluarga mendapatkan 2? Dan mungkin kita juga memikirkan hal ini, amin. Dan ada hal-hal yang lain juga, amin. Hari Minggu sore, minggu depan, khusus untuk Minggu sore tidak ada ibadah di tempat ini. Kami akan mau ikut ibadah Natal di PTC. Saya juga perlu untuk mendengarkan, disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Terus saya mendapatkan wahyu-wahyu yang baru, pesan-pesan yang dapat menolong saya. Jadi kalau saudara juga mau ikut, silakan jam 5 sore di PTC Pulau Gadung. Tapi saya katakan, saya dan keluarga akan datang pada hari Minggu untuk ikut Natal di gereja di PTC Pulau Gadung. Pada tanggal 25, tepatnya hari Natal, kita ada ibadah Natal di tempat ini. Kalau saudara bisa datang, mungkin kita bisa untuk selesai ibadah, kita bisa fellowship bersama, membawa makanan masing-masing, dan kami sekeluarga akan mengorder pizza. Senang untuk kita bisa makan. Dan setelah itu sambil fellowship, saya mau itu, amin, seperti kita meeting sedikit, dan saya akan mau menjelaskan mengenai tentang Waterhouse, semuanya apa yang saya ketahui. Saya tidak mau menyembunyikan atau hal-hal yang lain, supaya kita sama-sama berjalan di dalam rencananya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kita, memperlengkapi kita,
apa yang hendak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu yang akan kita lakukan pada tanggal 25 dan pada tanggal 27 pagi hari ada peneguhan pernikahan. Dan mari kita mendukung, mungkin ada saudara kita membutuhkan bantuan saudara, mari terlibat, kita mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang saudara bisa butuhkan, silakan hubungi saya atau tulis di grup, silakan, amin. Sangat senang karena juga kita di tempat ini mencoba memperlengkapi beberapa fasilitas-fasilitas untuk kita bisa pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Itu beberapa pengumuman yang saya mendorong saudara. Setiap Rabu juga ada ibadah di tempat ini, ibadah tengah minggu. Waktu-waktu yang terbaik adalah waktu untuk berdoa. 1 jam sebelumnya mari kita mengundang hadirat Tuhan. Dan kalau saudara tidak bisa datang di tempat ini, dukung kami di dalam doa biar kita tetap, amin, terkonek di dalam Tuhan, di dalam sebagai keluarga, di dalam membangun kerajaan Tuhan, amin. Kita mau bersama-sama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saudara juga bisa membaca setiap pagi ada renungan yang selalu di-share oleh saudari Hani di grup. Jangan seperti berlalu begitu saja, karena saya tekankan bagi kita semua, kita tidak tahu masa-masa yang terjadi pada saat ini. Teman saya berbicara mengenai tentang hal-hal ini dan seperti kekhawatiran tersendiri. Tetapi kalau kita memiliki iman percaya dan kita percaya bahwa Tuhan menolong kita, dan saya yakin percaya kita akan dapat melalui masa-masa sulit sekalipun, dan kita memiliki kemenangan karena kita memiliki Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Itu beberapa pengumuman bagi kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Berbicara mengenai persembahan adalah berbicara mengenai hal-hal memberi. Saya juga mengingatkan untuk puji Tuhan, untuk makan nanti malam, yaitu di acara Natal kita ada nasi kotak. Saudara kita Geri dan Ica mendukung, dan ini adalah hal-hal yang baik dan sangat senang untuk kita bisa merasakan berkat Tuhan. Dan hal ini yang penting bagi kita untuk memahami mengenai hal-hal memberi. Saya banyak belajar awalnya mengenai hal-hal memberi di dalam kesetiaan, baik di dalam persepuluhan maupun di dalam hal janji iman. Mungkin bagi saya, amin, kalau kita lihat dulu ketika saya mendapatkan penghasilan sangat kecil, mungkin pada zaman itu, amin, saya masih sendiri, memberi persembahan itu, persepuluhan itu merasa sangat tidak begitu menjadi beban bagi saya. Apalagi waktu itu saya masih tinggal di gereja, dan kebutuhan juga saya tidak terbiasa dengan hidup yang seperti mewah atau foya-foya atau membeli hal-hal yang mewah atau di luar dari penghasilan saya. Tetapi ketika berjalannya waktu, kebutuhan itu tidak pernah berkurang, senantiasa selalu bertambah anggota keluarga, bertambah biaya-biaya yang lain. Tapi kita juga sering melihat bahwa seringkali pendapatan bukannya bertambah, malah seperti berhenti atau seperti begitu-begitu saja. Tetapi disitulah kita dilatih di dalam iman percaya kita. Adakah kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Adakah kita memuduskan persembahan kita? Saya, amin, di tempat ini sangat jelas sekali mengenai bagaimana di dalam hal-hal mengelola keuangan. Ada data yang selalu saya laporkan tiap bulan, saya bisa mempertanggungjawabkan. Dan ini adalah suatu hal yang sehat bagi kita, untuk dapat kita mengerti mengenai hal-hal bagaimana kita menguduskan mengenai tentang hal-hal keuangan kita. Nah, di dalam persembahan kita, kalau saudara juga ingin memberkati orang lain atau menolong orang lain, saudara bisa menulis di amplop dan saudara bisa
menaruh di dalam kantong persembahan dan kita akan menyalurkan kepada orang-orang tersebut. Atau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, saudara bisa tulis. Buat apa, karena biar amin, begitu gampang untuk nanti di dalam hal-hal pelaporannya. Dan kita mau melakukan hal-hal ini, amin, saya percaya bahwa ketika Tuhan telah menempatkan saya dan saudara di tempat ini, karena kita adalah menjadi bagian di dalam kerajaannya, berada di dalam anugerahnya, Tuhan tidak mau membiarkan kita, amin, hidup di dalam seperti kebingungan, apalagi kita masih berada di dalam masa-masa sulit. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memampukan kita supaya kita dapat mengerti bahwa begitu penting bagi kita untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi mari saudara, saya dukung saudara di dalam doa senantiasa. Waktu-waktu yang terbaik ketika saya berada di kantor, waktu-waktu jam istirahat, saya bisa gunakan untuk berdoa, mendoakan seluruh jemaah, pelayan-pelayan, dan apapun semuanya, amin. Kita mau melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, ya Bapa. Engkau melipat gandakan, ya Bapa, di dalam hal-hal keuangan mereka. Engkau, ya Tuhan, memberkati di dalam rasa ucapan syukur, di dalam kecukupan, ya Bapa. Dan hati yang selalu terbuka untuk di dalam memberi di dalam kerajaan-Mu. Berkati, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Sambil memberi, mari tangkap pujian bagi Tuhan. Cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memberkati saudara. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-6. Saudara, amin, membuka di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-6. Kita akan mau melihat tentang Elizabeth, apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Dan hal ini adalah hal yang menarik, karena kita tadi, amin, melihat di dalam lagu pujian penyembahan kita, mujizat Tuhan nyata bagi setiap yang setia dan percaya kepadanya, amin. Dan kita akan melihat tentang kehidupan Elizabeth. Kenapa, amin, Tuhan begitu sangat luar biasa memakai kehidupannya. Saudara membuka di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-6, kita akan baca. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman-Mu Tuhan
menguatkan iman percaya kami, dan kami mau melihat Tuhan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati setiap kami ya Bapa, Engkau yang menguatkan iman percaya kami. Ajar kami Tuhan untuk menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau senantiasa. Dan kami mau menerima berkat anugerah-Mu, berkat firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau yang berbicara, mengurapi setiap kami di dalam hati kami, sehingga kami memiliki iman yang terbangun di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat ini, amin, pada saat ini adalah siapa sih tentang Elisabet ini? Elisabet adalah istri dari Zakaria, adalah seorang imam. Mereka adalah pelayan Tuhan yang mau melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Mereka melibatkan diri di dalam pelayanan mereka. Mereka memberi yang terbaik untuk di setiap pelayanan mereka. Mereka telah menikah. Mereka lama menikah. Dan kita lihat, amin, mereka sudah memiliki umur yang mungkin di dalam masa-masa seperti kita, seperti ini mungkin tidak pernah, atau mungkin kita tidak bisa mendapatkan bagaimana seorang yang sudah berumur bisa memiliki anak. Tetapi kita lihat di dalam Elisabet dan Zakaria, mereka adalah pasangan yang sudah berumur, namun mereka belum memiliki anak, walaupun mereka sudah menikah bertahun-tahun lamanya. Mereka setia di dalam pelayanan mereka, tetapi mereka juga memiliki pergumulan sama seperti saya dan saudara. Saya yakin percaya bahwa pergumulan mereka adalah ingin sekali memiliki anak. Namun sampai pada waktu itu mereka belum dikaruniai anak. Dan kita lihat, amin, pada saat ini bahwa Elisabet mengandung di masa tua. Kita lihat, amin, bukankah itu suatu mujizat yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan Elisabet? Di masa tua dia bisa mengandung. Dan kita lihat di dalam kisah selanjutnya di dalam Lukas, di dalam pasal yang sama, ayat ke-8 sampai dengan ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Mulai dari ayat ke-8 sampai dengan ke-20. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka.
Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepadanya kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat terakhir, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dari bacaan kita di dalam ayat ke-8 sampai ke-20, saya percaya bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa pasangan ini adalah pasangan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan di dalam pelayanan mereka tidak menutupi apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan mereka. Walaupun pendeta besar, pastor besar, yang mungkin memiliki nama, saya yakin percaya bahwa dia juga memiliki pergumulan-pergumulan. Apalagi kita sebagai orang yang bertumbuh di dalam iman percaya, di mana kita perlu membutuhkan pertolongan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya bahwa kita memiliki pergumulan-pergumulan. Kita tidak bisa memungkiri hal itu, amin. Saya sendiri, amin, di dalam kehidupan saya memiliki banyak sekali tanggung jawab di dalam pekerjaan saya. Kalau tidak beres, pasti atasan saya akan marah, menegur saya. Dan itu menjadi beban pikiran saya. Saya juga ada rasa tanggung jawab di dalam keluarga. Saya juga ada tanggung jawab di dalam pelayanan. Dan itu adalah bukan suatu hal yang mudah, amin. Untuk itu, amin, kita selalu memberikan suatu kehidupan kita, ketidakmampuan kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan hal itu yang benar yang dilakukan Elisabeth dan suaminya, Zakaria. Di dalam kesetiaan mereka menaruh pengharapan. Mereka menaruh pengharapan bahwa mereka tidak bisa memungkiri bahwa ada hati untuk mau memiliki keturunan. Dan ketika apa yang Tuhan katakan kepada Zakaria, dia memakai Gabriel untuk menyampaikan pesan kepada Zakaria bahwa doa apa yang menjadi kebutuhan Zakaria, Tuhan mendengar. Karena saya percaya bahwa Zakaria dan Elisabeth terus-menerus membawa di dalam doa apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi ironisnya, amin, ketika Tuhan menjawab, Zakaria menjadi suatu mungkin kebingungan, seakan-akan seperti tidak percaya. Masa sih kami sudah berumur begini, apakah kami masih bisa memiliki anak? Istri saya aja yang lagi sudah berumur. Ini ada suatu, padahal kita seringkali menaikkan doa kita, pergumulan kita, tetapi ada hati yang tidak percaya, seakan-akan Tuhan tidak, atau mungkin karena menjadi suatu rutinitas, sehingga kita tidak bisa lagi mendapatkan powernya, kekuatan dari doa itu. Jadi seperti kita menganggap bahwa itu adalah suatu rutinitas. Tapi apa yang terjadi, amin? Tuhan menegur Zakaria sehingga menjadi bisu, tidak bisa untuk berkata-kata. Kita dapat merenungkan, amin, bahwa pada saat itu kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan begitu nyata di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Tuhan memakai, Tuhan membangun, Tuhan mengingatkan.
Kita lihat di dalam poin yang kedua pada saat ini bagaimana sikap Elisabet ketika dia mendengarkan pesan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, amin, saya lihat mungkin kita bisa merasakan di dalam kehidupan sosial kita. Kalau seseorang yang tidak memiliki anak, pasti ada suara-suara sumbat. Seringkali banyak sekali yang kita menemukan orang-orang seperti kepo di dalam kehidupan kita. Saya sendiri merasakan, kami tidak pernah berpikirkan seperti akan ada kehadiran Devano, karena saya lihat jarak mereka begitu jauh. Dan mama saya, amin, seringkali, amin, seperti mengingatkan, katanya belum lengkap. Dan kita sering mengingatkan bahwa kita di dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu kita mau menaruh pengharapan kita. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang menyertai. Dan seperti mama saya seringkali mendorong, saya bilang, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan inilah saya rasa sudah cukup. Tuhan telah mempercayakan hal ini. Dan mungkin hanya hal ini yang akan kami bisa terima. Tapi berjalannya waktu, amin, saya juga sering bawa kesaksian ini. Istri saya juga nggak menyangka bahwa dia lagi hamil. Dan kami pergi lagi jalan-jalan liburan ke Malaysia. Tahu sendiri kalau di luar negeri, kalau di sini, amin, ada angkot selalu tersedia. Begitu gampang bagi kita untuk transportasi kita. Tapi kalau di sana, amin, kebanyakan jalan kaki. Dan bagaimana lagi hamil muda dengan tenaga yang jalan kaki dari stasiun ke apartemen, ke mall, itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Dan dia tidak merasa apa-apa. Padahal posisi waktu itu lagi mengandung. Dan ketika kembali, mungkin sudah masuk bulan ketiga, kok ini akhirnya diperiksa bahwa lagi hamil. Dan itu yang kita bisa melihat, amin, bahwa ketika hal-hal ini, amin, penting bagi kita untuk kita mau percaya bahwa seperti kita lemah, seperti kita tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita menaikkan doa kita, ketika kita setia melakukan, Tuhan selalu melihat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Inilah sikap Elisabet yang dia bawa di dalam kehidupannya. Banyak sekali, amin, perkataan-perkataan yang melemahkan. Tetapi dia menunjukkan suatu sikap sebagai istri dari seorang imam, senantiasa melakukan tugas, tetap setia melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dan itu bisa kita bisa mengambil sikap dan contoh yang Elisabet berikan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu sekali senantiasa melakukan yang terbaik untuk kita mau melayani Tuhan kita. Sikap mereka ini, amin, mungkin kalau kita lihat, amin, mereka tidak dapat upah atau seperti hal-hal yang lain, berbicara mengenai kemewahan. Ketika saya masih sendiri tinggal di gereja, seringkali saya mengingat saudara Alfonso waktu itu kalau suka marahin kami, amin. Dia bilang, kalau kita bekerja di gereja, kita jangan minta upah, tapi kita minta upahnya kepada Tuhan. Dia selalu berkata begitu, amin. Dia suka marah. Saya membawa cerita, saya mengingat, amin, karena setiap kali ibadah, karena kita dulu waktu itu rata-rata laki-laki semua, dan mereka ada yang ngantar pacarnya lah, ada yang mau cari makan lah, dan
gereja habis ibadah biasanya kotor karena kita akan menggunakan lantai tersebut untuk menggelar tikar kita kembali untuk tidur. Tetapi yang lain hal itu saya memikirkan benar bahwa setiap apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, jerih payah itu amin, tidak pernah akan sia-sia. Kalau kita paham benar mengerti mengenai tentang panggilan Tuhan, mengenai sikap seperti Elisabeth, kita bisa menanamkan di dalam kehidupan kita, dan kita merasakan pesan yang sangat luar biasa yang Tuhan akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal ke-20 ayat ke-20 sampai dengan 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah poin yang kita bisa melihat, hati untuk mau melayani, hati untuk percaya, bukan untuk jabatan atau posisi, tetapi hati untuk mau melakukan segala sesuatu. Karena ini adalah suatu panggilan istimewa yang mulia dan kudus. Kita juga bisa melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan satu ayat lagi, amin, untuk kita dapat memahami mengenai artinya bahwa kita perlu untuk melayani. Di dalam Filipi 2 ayat 10 ayat sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah yang kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Elisabeth setia melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Inilah panggilan istimewa di dalam kehidupan mereka. Kehidupan yang mulia, kehidupan yang kudus, untuk mau melakukan segala sesuatu. Kenapa penting bagi kita untuk melayani? Karena kita telah dianugerahkan keselamatan. Karena kita merespon ketaatan kita. Dan karena Tuhan telah memberikan pengorbanan dan telah melayani kita terlebih dahulu. Lalu seringkali kita bertanya, di dalam tugas Elisabeth, kehidupannya, dia memberikan contoh dan teladan apa yang kita bisa dapatkan lagi di dalam kehidupannya. Sikapnya, ketika kita tadi baca di dalam ayat bacaan kita, bahwa keduanya hidup benar di hadapan Allah, menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka memiliki hati yang bertanggung jawab.
Mereka memiliki hati yang penuh kerendahan hati. Dan mereka tetap setia melakukan segala sesuatu. Walaupun mereka berada di dalam pergumulan. Kita bisa melihat di dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki tanggung jawab, kerendahan hati, dan kesetiaan. Poin yang terakhir yang kita lihat pada saat ini adalah berbicara bagaimana karya Tuhan selanjutnya di dalam kehidupan Elisabet. Jika Tuhan berkenan kepada jalan hidup seseorang, maka Tuhan menyatakan rencananya yang besar jauh dari apa yang kita pikirkan. Sekali lagi saya mau katakan, jika Tuhan berkenan kepada jalan hidup seseorang, maka Tuhan menyatakan rencananya yang besar jauh dari apa yang bisa di dalam pemikiran kita. Tuhan menjawab doa dari Elisabet, dari Zakaria. Kita tadi membaca di dalam Lukas pasal 1 ayatnya ke-13. Tuhan memberikan mereka anak. Dan bukan sendiri mereka memberikan nama itu, amin. Dan dinamai yaitu Yohanes. Kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Inilah kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Elisabet dan Zakaria. Yohanes, arti dari nama Yohanes adalah pemberian. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia menyatakan suatu pesan bagi kita. Seperti apa yang kita lihat pagi ini, kehidupan Zakaria dan Elisabet. Mungkin ada harapan yang pernah kita dambakan bertahun-tahun, lalu kita merasakan telah terkubur di dalam pemikiran kita. Ada pemikiran bahwa mustahil untuk terwujud. Tapi pagi ini kita belajar. Kita melihat di dalam Efesus pasal kedua ayat 8 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Bahwa ketika kita menaruh pengharapan terus-menerus, tidak akan ada rasa kecewa. Kita menjalani kehidupan kita dengan ucapan syukur, dan kita terus menunjukkan kesetiaan kita, melakukan perkara-perkara di dalam Tuhan, sekalipun apa yang kita harapkan belum ada atau tidak dikabulkan. Kita belajar bagaimana hidup setia kepada Tuhan dalam segala situasi. Kesetiaan kita kepada Tuhan diuji tak kala kita tidak menerima apa yang kita harapkan dari Tuhan. Menjadi pertanyaan, apakah kita tetap setia kepadanya? Ayat terakhir kita lihat di dalam Mazmur pasal 33 ayat ke-8. Saya akan mengakhiri dengan ayat ini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kita di tempat ini, amin. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, saya yakin percaya setiap pribadi kita
Mungkin kita tidak tahu prosesnya Tuhan. 5 tahun, 10 tahun yang depan adalah kita akan merasakan bahwa kita bisa melihat bahwa benar ketika apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi doa kita, ketika kita menaruh pengharapan, kita terus percaya. Walaupun Zakaria menaruh pengharapannya, tapi ketika malaikat Tuhan berbicara kepadanya, seperti dia tidak percaya. Tapi saya yakin percaya kita di tempat ini, bahwa Tuhan menaruh pengharapan. Mau, amin. Tuhan mau supaya kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita jangan malu, kita jangan menaruh pengharapan kita, karena Tuhan mengajar kita untuk tetap setia di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan mau berdoa. Pagi ini, amin, kita telah mendengarkan firman Tuhan berbicara tentang kisah dari Elizabeth dan Zakaria. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus saya dan saudara. Bukan suatu pengorbanan yang biasa, tetapi di atasnya ada nilai kebangkitan, yaitu berkemenangan di atas kematian. Tuhan mau, amin, pengharapan-pengharapan itu, doa itu, kita mau menaruh di hadapannya untuk tetap setia melakukan di dalam pergumulan. Tetapi seringkali, amin, di dalam kehidupan kita, kuasa iblis mengalihkan pemikiran kita, sehingga kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari rencananya. Tapi kabar baiknya pada saat ini, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk berada di dalam rencananya. Tuhan tidak menawarkan kemewahan yang ada di dalam dunia ini, karena semuanya ada masanya. Karena semuanya akan berada di dalam kesia-siaan. Tapi Tuhan memberikan pengharapan di dalam hidup yang kekal. Mari kepadaku, karena Tuhan telah kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua untuk berada di dalam kerajaan. Tetapi untuk hal itu, amin, perlu bagi kita untuk melibatkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Perlu untuk kita dapat senantiasa untuk mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara setuju dengan saya, mungkin saudara selama ini hidup di dalam ketidakpastian, kebimbangan, atau hidup di dalam dosa. Saya mau katakan ada kabar baik. Tuhan memanggil saudara untuk berada di dalam jalurnya, berada di dalam jalannya. Dengan sederhana, saya mau katakan, saudara bisa menerima doa pertobatan. Saya akan membimbing saudara di dalam doa pertobatan untuk menguatkan iman percaya saudara di dalam pengenalan akan Kristus. Kalau itu saudara pada siang hari ini, silakan angkat tangan saudara dan saya akan mendoakan saudara. Kalau tidak ada, amin, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita renungkan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya mau katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mujizat Tuhan nyata bagi setiap yang setia dan percaya kepadanya. Adakah saudara percaya? Adakah saudara setia? Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita ambil waktu kita mau berdoa. Kalau saudara mau maju ke altarnya, saya mau katakan altarnya dibuka pada siang hari ini, silakan maju ke depan. Kalau saudara untuk tetap di dalam tempat duduk saudara, silakan, amin.
tetap berada di dalam doa. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk lawatan. Terima kasih Tuhan untuk karya. Terima kasih Tuhan Engkau menolong. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai. Haleluya, terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk jamaah dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu-waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, mata bangkit berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya tekankan kembali, mungkin nanti sore akan banyak orang. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker. Jangan kita seperti menggampangkan. Saya mendorong saudara, demikian juga di sini juga ada anak-anak kecil. Mungkin kita jangan sering-sering menyentuh mereka, walaupun mereka lucu atau hal-hal yang lain, tapi ini penting bagi kita karena ini adalah masalah-masalah kesehatan. Mari kita untuk menjaga. Di bawah juga ada makanan. Mari kita mematuhi protokol kesehatan. Kalau saudara ngopi, ada snack di bawah segala sesuatu, kita ada gereja telah menyediakan, saudara bisa menggunakan, dan mari kita menjaga kebersihan gereja. Mari kita menghormati sekali mengenai protokol kesehatan. Dan kalau saudara bisa bergabung nanti silakan, amin. Kalau saudara mau pulang ke rumah atau kalau saudara masih tetap di sini mau latihan silakan. Dan mungkin saya akan mau matikan AC, ada juga bimbingan untuk setengah jam untuk pranikah. Dan kita akan mau adakan penyemprotan semuanya, dan kita akan membersihkan untuk gedung. Kita senantiasa selalu, amin, penyemprotan di dalam gedung. Mungkin nanti kalau saudara bisa lihat suka di bangku-bangku saudara ada, tidak begitu, itu adalah bekas dari penyemprotan. Dan ini semua adalah demi kesehatan kita, demi kebaikan kita semua. Mari kita tetap mematuhi protokol dan hal-hal yang lain. Saya ingatkan kembali tanggal 25 kita ada Natal di tempat ini, Natal umum. Kita akan fellowship dan saya akan mau sharing atau mau bertanya-tanya tentang apa saja mengenai PH, mengenai visi misi, mengenai hal yang lain, keuangan. Silakan nanti, amin, supaya saudara bisa memiliki pandangan yang benar, atau kita sama-sama memiliki pandangan yang sama untuk kita mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk waktu saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami, ibadah yang berkemenangan di dalam Engkau. Dan ya Bapa, Engkau tibakan kami ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan kami mengangkat tangan kami di dalam Engkau. Kami menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Engkau yang memberkati setiap keluarga kami, anak-anak kami ya Bapa, pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami, sumber keuangan kami, kesehatan kami. Kami menaruh pengharapan kami senantiasa di dalam Engkau. Engkaulah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, dan berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu Tuhan ada, dan kami mau Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk fellowship.